Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang sangat membahagiakan ini dalam keadaan sehat walafiat itu, Bapak Ibu. Dan yang perlu kita syukuri lagi bahwasanya kita terus berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi kita dalam rangka untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang memang sebagian dibebankan pada kita. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada pimpinan Universitas Telkom, Pak WR1, Pak Dr. Heru, Bapak dari Yayasan, ya, terima kasih, dan juga dari Bu Dr. Majidah yang sejak awal kontak, saya tidak nyangka Ibu dapat kenal dari saya, dari buku saya begitu. Karena buku saya ini diterbitkan tahun 2009 dan 1 tahun dari tahun itu sudah habis Bapak Ibu. Dicetak 10 eksemplar. Dan sampai hari ini belum sempat lagi diedit lagi. Keburu PT Grasindo Gramedia dimerger menjadi satu sehingga tidak sempat untuk menerbitkan lagi. Insya Allah nanti akan diterbitkan oleh penerbit yang lain. Bapak Ibu, di dalam karir seorang dosen itu membaca dan menulis itu sudah menjadi pekerjaan sehari-hari begitu Bapak Ibu. Ya. Tetapi untuk menjadi artikel dan menjadi buku ini seringkali ada hambatan, kan begitu ya Bapak Ibu ya. Ya, menjadi hambatan. Oleh karena itu, seringkali kita mencari cara bagaimana supaya kita menjadi konsisten untuk mendokumentasikan pengetahuan dan pengalaman kita, Bapak Ibu. Ya, pengalaman kita di dalam bentuk buku ataupun dalam bentuk artikel. Baik Bapak Ibu, tadi dari jadwal itu kalau diuraikan dalam pokok bahasanya, barangkali kita nanti akan bicarakan tentang motivasi menulis buku bagi dosen. Itu sebenarnya apa sih motivasinya ini? Karena dulu daftarnya kan bukan menjadi penulis ya Bu ya, daftarnya kan jadi dosen gitu, ngajar gitu. Tiba-tiba begitu masuk disuruh menulis. Kemudian kita nanti akan lihat ragam buku di pendidikan tinggi, agak berbeda ini Bapak Ibu dengan penulis buku yang umumnya di pendidikan tinggi ada istilah-istilah, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar ada istilah buku ajar, modus tata betul itu Bapak Ibu. Apakah betul kalau materi yang bersifat konsep itu bisa divideokan? Kalau materi yang bersifat prosedur itu apa bisa divideokan atau dibuat animasinya? Kalau kebetulan ada prosedur menurunkan persamaan, itu apa betul bisa dibuat animasinya? Atau dengan bantuan program MATLAB misalnya kalau dalam bidang teknik. Ya, kalau pengolahan statistik itu apa bisa nanti kita menggunakan SPSS secara demo di situ? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang kemudian dosen meminta bantuan ke pusat pengembangan pendidikan. Bagaimana ini cara menyajikannya dan seterusnya. Di tempat kami ada ini Bu, di samping ada pusat pengembangan pendidikan, ada pusat multimedia center, ya Bu, ya, yang membantu dosen untuk membuat video pembelajaran, ya animasi dan sebagainya. Di sini juga ada ya tadi ya Bu ya, walaupun namanya berbeda tadi kelihatannya. Oh ya, jadi itu nanti bisa kalau di tempat kami biasanya untuk tempat dosen untuk berdiskusi, mengembangkan itu bahkan bisa jadi dia minta bantuan untuk mengembangkan multimedia pembelajarannya. Nah itu Bapak Ibu, terus saya juga pernah ini Bapak Ibu bekerja sampai hari ini di pengembangan pembelajaran daring Indonesia terbuka dan terpadu PDITT. Jadi pada awal-awalnya tahun 2014, 5 perguruan tinggi dipanggil oleh Pak Menteri terkait dengan PDITT ini. Dengan ramainya open course, MOOC di Stanford University, Coursera dan sebagainya, itu 5 perguruan tinggi ini punya tanggung jawab secara secara hukum dia mengembangkan mengembangkan perkuliahan daring ini Bapak Ibu. Karena dia masuk pada Dewan Teknologi Informasi Komunikasi.
Tetapi 5 perguruan tinggi ini kelihatannya tidak melakukan apa-apa untuk negara ini, hanya sibuk untuk kampusnya masing-masing. Ada ITB, ada ITS, ada UGM, UI, ya itu Bapak Ibu, terus ada satu lagi. Nah, di situ kemudian dimunculkan PDITT, Pembelajaran Daring Indonesia Terbuka dan Terpadu. Tahun ini targetnya 150 Pak, 150 mata kuliah tahun ini, sesuai dengan target minimumnya. Ya, sesuai dengan, kalau yang kemarin itu sekitar 30 yang terlaksana. Ya Bapak. Ada satu mata kuliah dari ITS yang sudah sejak lama bekerja sama dengan mata kuliah yang ada di STT Telkom, mata kuliah SPO, Sistem Pengendalian Otomatis. Itu dulu waktu mendapatkan hibah GDLN, itu ITS, STT Telkom waktu itu, dan ITN Malang. 3 universitas ini menggunakan konten yang sama, ya Pak ya. Terus pada era PDITT ini berkembang pesertanya, yaitu Musamus Merauke masuk, kemudian Unsrat masuk di mata kuliah itu, kemudian Sriwijaya masuk, Bapak Ibu. Jadi makin banyak yang ikut mata kuliah di situ. Ya. Nah, moga-moga nanti Telkom juga bisa, Universitas Telkom juga bisa lebih kencang lagi daripada ITS ini. Daripada ITS, kalau di PTN itu kan ribet sekali Pak. Ya ribet sekali. Tapi kalau di PTS seperti Universitas Telkom ini mungkin lebih dinamis, ya gerakannya bisa lebih cepat gitu Bapak Ibu. Ya. Kemudian saya sehari-hari sejak tahun 2004 itu sebagai fasilitator di Pekerti AA. Ya memang kewajiban ini Bu kalau di Pusat Pengembangan Pendidikan. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Perkenalannya. Ini Bapak Ibu kendala dosen menulis buku. Kira-kira apa Bapak Ibu kendalanya? Ya, waktu. Mengapa memang waktunya Bu? Kan sama toh, semuanya 24 jam. Ya. Males ini, sibuk ini ya Pak ya. Alasan kerennya kan sibuk Pak. Ya, kerennya sibuk dosen. Mengapa? Ini hasil survei saya dari beberapa perguruan tinggi termasuk di Kopertis Wilayah 7 Bapak Ibu. Saya memberikan workshop secara rutin di Kopertis Wilayah 7 di Jawa Timur sana. Jadi setiap tahun 2 kali dia mengadakan workshop untuk dosen-dosen Kopertis. Saya survei ini Bapak Ibu, ternyata alasan pertama sibuk ini. Ya sibuk banget dosen itu. Saya tanya sibuknya apa? Iya Pak, sibuk pagi ngantarkan anak sekolah. Anak nomor 1, yang paling kecil. Nanti siang jemput anak yang kecil, anak yang kedua diantar gitu ya Bu ya. Jadi sibuk gitu ya. Terus saya begini, kalau itu bagaimana cara mengatasinya gitu ya? Bagaimana cara mengatasinya kira-kira Bapak Ibu? Dibuat tidak sibuk tidak mungkin ya Pak ya. Tidak mungkin lah. Jadi saya sering pesan sama istri saya kalau ikut acara itu loh Bu, Dharma Wanita RT kampung itu, ya walaupun kamu bekerja di kantor dan ibu-ibu itu lebih banyak tidak di kantor, di rumah, jangan sekali-kali menggunakan alasan sibuk. Semua orang kan tersinggung itu nanti, ya kan? Kok tidak pernah ikut arisan Bu? Kenapa? Ya karena sibuk kerja loh. Ibu-ibu itu walaupun ibu rumah tangga juga sibuk itu. Jadi ini jangan pakai alasan sibuk ini. Ya itu walaupun ruang geraknya itu dapur dan halaman depan itu ribut sekali itu Bapak Ibu ya. Berapa kali itu lintasannya itu ya? Kalau bisa di tracking pakai GPS gitu ya Pak ya. Ya. Nah saya sering sarankan begini, bagaimana kalau di antara kesibukan itu ada agenda menulis, gitu ya. Dimasukkan agenda menulis itu bagian daripada kesibukan. Ya memang sulit memasukkannya, tapi coba dipaksa pelan-pelan begitu, ya Bapak Ibu. Ya, dipaksa pelan-pelan masuk begitu. Toh setiap hari kemana-mana bawa laptop, bawa HP yang besar-besar itu layarnya itu kan. Ya saya kira tidak terlalu sulit. Ya pada saat terlintas sesuatu ya sudah, kalau tidak sempat menulis di laptopnya itu, di HP-nya itu ya sudah ngomong saja di situ kan, bisa ngomong kan. Ya menarik kuliah hari ini kok ada pertanyaan ya, bagaimana menyusun raca pembukuan. Sebenarnya ini mudah sekali menyusunnya, tinggal begini-begini ya, direkam saja gitu ya. Nanti sampai rumah ada kesempatan baru ditulis kan gitu. Ya, pakai trik begitu. HP-nya tidak pernah dipakai ini. Kayaknya hanya punya SMS untuk telepon saja ini. Padahal di situ ada macam-macam fasilitas untuk menulis kan Bu ya. Ada macam-macam fasilitas yang bisa kita manfaatkan, bahkan untuk merekam. Saya sering sarankan pada dosen-dosen saya Bu yang seringkali kesulitan untuk mulai menulis, untuk merekam kuliahnya Bu. Ya, karena merekam kuliah itu seringkali pada saat menyampaikan kuliah,
Kalau kebetulan kelasnya itu enak, begitu, flow-nya itu lagi nyaman, begitu ya Bu ya, dan kita merasa bahwasanya mahasiswa itu perhatiannya pada materi ini banyak pengetahuan-pengetahuan yang tidak muncul pada kondisi-kondisi biasanya.